Asap membumbung di langit Doha, ibu kota Qatar, sekaligus markas bagi para pentolan Hamas. Serangan presisi telah menghantam kompleks yang diyakini sebagai tempat berkumpul para pemimpin Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata. Serbuan dilancarkan Israel pada Selasa 9 September 2025, dan Israel dengan terang benderang mengakui menjadi dalang dari serangan itu. Gempuran itu tak hanya mengguncang kawasan Teluk, namun juga memunculkan pertanyaan besar. Kenapa Hamas memilih Qatar sebagai markas politik di luar Gaza? Serangan nekat Israel dilancarkan pada Selasa 9 September 2025, sore hari waktu setempat di Doha, Qatar. 10 amunisi udara ke darat dijatuhkan dari 10 pesawat militer. Operasi itu dinamakan Puncak Api. Amunisi meledak di gedung yang diyakini menjadi markas Hamas di dekat sekolah dan gedung kedutaan, menyebabkan asap hitam membumbung ke langit. Serangan dilancarkan saat para pejabat Hamas berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata. Proposal yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas mengonfirmasi para pejabat yang jadi target sasaran selamat meski serangan turut memakan korban jiwa. Mereka yang tewas ada putra kepala negosiator Hamas Khalil Al-Hayya, kepala kantor Al-Hayya, dan 3 anggota tingkat rendah Hamas lainnya. Serangan itu membuat publik bertanya, di antara banyak negara Teluk lain, kenapa Qatar yang dijadikan markas Hamas? Kehadiran Hamas di Qatar bukan hal baru. Al Jazeera melaporkan Hamas telah membuka kantor politiknya di Qatar sejak tahun 2012. Tepatnya ketika para pemimpinnya meninggalkan Suriah setahun setelah perang di Damaskus pecah. Sejak saat itu, berbagai pemimpin Hamas telah bermukim di Qatar. Mulai dari Kepala Biro Politik Hamas, Khalid Mesal, yang tinggal sejak tahun 2012. Kemudian Ismail Haniyeh, pengganti Mesal yang telah tinggal di Qatar sejak tahun 2017 dan tewas dibunuh Israel pada tahun 2024 di Iran. Dan juga pejabat Hamas lainnya seperti Khalil Al-Hayya dan Moussa Abu Marzouk. Ada beberapa pengalaman dan hal yang membuat Qatar dianggap tempat yang tepat untuk menjadi markas Hamas. Apa saja itu? Pertama, restu dari Amerika Serikat. Keberadaan Hamas di Qatar bukan sepenuhnya keputusan kelompok itu maupun Doha. Qatar berulang kali menegaskan keputusan untuk menerima Hamas di Doha muncul dari permintaan Amerika Serikat. Klaim Qatar itu dikonfirmasi langsung oleh Duta Besar Qatar untuk Amerika Serikat, Sheikh Misal bin Hamad Al Thani, melalui sebuah tulisan opini di The Wall Street Journal pada tahun 2023. Misal menyebut Amerika Serikat ingin Qatar menjadi rumah bagi jalur komunikasi tidak langsung dengan Hamas. Kehadiran para pejabat Hamas dan restu dari Amerika Serikat itulah yang membuat Doha menjadi pusat perundingan penting terkait Gaza. Alasan lainnya adalah sepak terjang Qatar sebagai mediator membuat Doha menjadi aktor penting di kawasan Timur Tengah. Sejak lama, Qatar membranding diri sebagai mediator netral di Timur Tengah. Netralitas itu terlihat dari hubungan baik Qatar dengan Hamas, Amerika Serikat, dan Israel. Al Jazeera menyebut setelah gelombang protes di Timur Tengah atau yang dikenal sebagai musim semi Arab, banyak tokoh politik Arab yang pindah ke Qatar. Qatar pun juga pernah menjadi tuan rumah kantor politik Taliban saat mereka berperang melawan Amerika Serikat dan bekas pemerintahan Afghanistan. Kantor politik Taliban itu pun juga dibuka atas permintaan Amerika Serikat untuk memudahkan perundingan. Ditambah, Qatar juga menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni Pangkalan Udara Al-Udeid. Ada ribuan tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan militer ini. Alasan ketiga, karena Qatar sudah lama menyatakan diri sebagai pendukung utama perjuangan Palestina. Bahkan selama bertahun-tahun, Qatar rutin memberikan bantuan keuangan untuk Gaza yang sudah berada di bawah pendudukan Israel sejak tahun 2007. Namun, Sheikh Misal mencatat keberadaan kantor Hamas tidak bisa disamakan dengan dukungan terhadap kelompok itu, melainkan untuk membangun saluran komunikasi demi membantu meredakan konflik di Israel dan Palestina. Namun, operasi serangan Israel terhadap Hamas di Qatar ternyata sudah disiapkan sejak lama. Israel sudah sering menebar ancaman bahwa mereka akan menyerang pemimpin Hamas dimanapun mereka berada. Meski Israel sering menyambut baik peran Qatar dan Mesir sebagai mediator, tapi di lain sisi, Israel juga menuduh negara Teluk ini tidak memberikan tekanan yang cukup terhadap Hamas.
Qatar berhubungan baik dengan Amerika Serikat, Israel, dan Hamas. Namun, kenapa Israel tetap menyerang Qatar? Jawaban kenapa Israel nekat menyerang Hamas di Qatar hanya satu. Karena Israel sudah bersumpah akan menghabisi seluruh jaringan Hamas, baik di Gaza maupun luar negeri termasuk di Qatar. Itulah mengapa Israel tetap nekat menyerang para pejabat Hamas di Doha, meskipun Qatar seharusnya menjadi wilayah netral. Analis CNN, Brett H. McGurk mengaku tak heran Israel melancarkan serangan itu, meski ia menilai ada kejanggalan di balik serangan Israel kali ini. Ada 3 alasan yang membuat McGurk menilai serangan Israel kali ini tak biasa. Pertama, Israel secara terbuka mengakui perbuatannya. Saat Israel membunuh Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada 2024 dalam operasi rahasia, Tel Aviv tidak segera mengakui perbuatannya. Baru 5 bulan setelah kejadian, Israel mengakuinya. Namun dalam serangan di Qatar kali ini, Israel langsung mengakui dan mengeklaim secara terbuka merekalah pelakunya. This day, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war in Gaza. Israel has accepted the proposal put forward by President Trump to end the war, beginning with the immediate release of all our hostages, which have been held in the dungeons of Gaza for 700 days. If President Trump's proposal is accepted, the war can end immediately. McGurk menilai ini adalah cara Israel menunjukkan pada dunia bahwa para pemimpin Hamas tidak memiliki tempat aman sekalipun di Qatar. Kejanggalan kedua, karena serangan dijatuhkan ke Qatar bukan kompleks terpencil, melainkan ke negara yang jelas memiliki hubungan baik dengan Israel maupun Amerika Serikat. Tindakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. McGurk menyebut sebenarnya ada kesepakatan tak tertulis yang menyebut bahwa Israel seharusnya tak membunuh pejabat Hamas di Qatar, walaupun mampu karena posisi Doha sebagai mediator. Dan keanehan ketiga, serangan Israel kali ini berpotensi memperkecil kemungkinan tercapainya perundingan pembebasan sandera. Aneh, karena di Israel sendiri warganya telah melancarkan gelombang protes yang menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang dan membebaskan sandera. Kalau pintu perundingan tertutup, besar kemungkinan protes akan semakin berapi-api dan berujung membahayakan karir politik Netanyahu. Sesuatu yang begitu dijaga Netanyahu selama ini. Asap hitam di langit Doha bukan hanya pertanda serangan, tetapi juga sinyal rumitnya pusaran politik Timur Tengah. Qatar yang selama ini dipandang sebagai mediator netral, kini turut terseret dalam pusat konflik Israel dan Hamas. Serangan Israel di jantung Doha membuktikan bahwa peta perang tak lagi terbatas di Gaza, tapi sudah melintasi batas negara dan diplomasi. Namun di tengah ketegangan, tanda tanya besar masih menggantung. Apakah serangan ini akan mempercepat akhir konflik atau justru membuka babak baru ketidakstabilan di kawasan Teluk? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.